Antartika merupakan benua paling terpencil di dunia yang terletak di Kutub Selatan. Antartika merupakan tempat yang paling berbadai dan paling dingin di bumi. Curah hujannya paling rendah dibandingkan dengan benua manapun. Namun es yang menutupi Antartika mengandung 80% air tawar yang ada di planet bumi. Dengan ketebalan es rata-rata sekitar 1.900 meter, es tersebut menjadikan Antartika sebagai benua tertinggi di dunia, dengan ketinggian sekitar 2.160 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat Antartika begitu berbeda dengan tempat di belahan bumi yang lain. Penasaran mengenai Antartika? Apakah ada manusia yang tinggal di Antartika? Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut. Selamat datang di channel Isrokeyu, channel yang impiannya ingin menyaingi Atlas. Untuk membantu channel ini meraih impiannya, kalian bisa bantu dengan cara like video ini, subscribe, nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Antartika adalah sebuah benua yang terletak di kutub selatan bumi yang dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Luas wilayah Antartika 2 kali dari luas Australia, yaitu sebesar 14.200.000 km persegi, sehingga menjadikannya sebagai benua terluas kelima di dunia. Secara resmi, wilayah Antartika diklaim oleh 7 negara, yaitu Argentina, Australia, Chili, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris. Namun wilayah yang diklaim oleh Argentina, Chili, dan Inggris masih tumpang tindih. Sedangkan wilayah Mary Wetland tidak diklaim oleh negara manapun. Wilayah Antartika secara de facto adalah wilayah politik di mana beberapa negara berdaulat secara resmi setuju untuk membagi dominium yang sama dalam arti kedaulatan dan melaksanakan hak-hak bersama tanpa membagi Antartika menjadi zona nasional. Hal ini kemudian diatur dalam sistem Traktat Antartika yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 1959 oleh 12 negara, yaitu Argentina, Australia, Belgia, Chili, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Namun sekarang sudah ada 54 negara yang tergabung dalam sistem Traktat Antartika. Dalam perjanjian ini, seluruh pihak dilarang untuk melakukan kegiatan militer, penambangan mineral, peledakan nuklir, dan pembuangan limbah nuklir. Serta setiap pihak berhak untuk melakukan penelitian ilmiah dan melindungi ekologi benua Antartika. Kehidupan orang-orang di Antartika terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu para pekerja di pos peneliti dan wisatawan. Sejauh ini tidak seorang pun sengaja menetap atau tinggal lama di Antartika. Infrastruktur penunjang kehidupan masih sangat minim, kecuali di area pos penelitian. Di Antartika tidak ada perkotaan dan pusat keramaian. Namun Antartika dihuni oleh para peneliti dan ilmuwan untuk batas waktu tertentu saja. Pada musim panas terdapat 5.000 orang yang datang meneliti di Antartika dan rata-rata mereka tinggal selama 3-6 bulan saja. Sedangkan pada musim dingin hanya berkisar 1.000 orang. Organisme yang dapat hidup dan beradaptasi dengan suhu dingin di Antartika adalah berbagai jenis fungi, alga, bakteri, protista, tumbuhan, dan juga hewan seperti penguin, nematoda, ikan paus biru, dan anjing laut. Nama Antartika berasal dari romanisasi kata majemuk dari bahasa Yunani, Antartik atau Antartikos, yang artinya berlawanan dengan Arktik atau berlawanan dengan Kutub Utara. Penamaan Antartika sebagai nama benua secara resmi digunakan pada tahun 1890. Berikut fakta-fakta mengenai Antartika. Penjelajah Norwegia Roald Amundsen adalah manusia pertama yang mencapai Kutub Selatan. Roald Amundsen sampai di Kutub Selatan pada tanggal 14 Desember 1911 dan menancapkan bendera negaranya di Antartika. Antartika adalah benua paling dingin di dunia. Suhu Antartika di musim dingin mencapai minus 73 derajat Celcius. Rekor suhu terdinginnya tercatat pada tanggal 21 Juli 1983 yang dicatat oleh stasiun Vostok milik Rusia, yaitu sekitar minus 89,2 derajat Celcius. Suhu hangat dan hutan hijau pernah ada di Antartika.
53 juta tahun yang lalu, Antartika begitu hangat hingga pohon kelapa tumbuh di sepanjang pantainya. Suhu di benua ini pernah di atas 20 derajat Celcius. Antartika juga memiliki domain atau kode internet sendiri. Misalkan seperti .id untuk Indonesia dan .ti untuk Jerman. Sedangkan Antartika menggunakan domain .aq. Jika es di Antartika mencair, permukaan laut dunia akan naik sekitar 60 hingga 65 meter. 98% wilayah Antartika tertutup es yang sangat tebal sehingga kurang dari 2% saja wilayah Antartika yang tidak tertutupi es. Itulah sebabnya tidak ada manusia yang dapat menetap di Antartika. Di Antartika terdapat satu lokasi yang merupakan tempat terkering di dunia, yaitu McMurdo Dry Valleys. Tempat ini lebih kering daripada gurun-gurun di Afrika. Bahkan saking keringnya, hampir tidak ada es atau salju yang menutupinya dan wilayah bebas es terbesar di Antartika. Antartika tidak memiliki zona waktu. Antartika adalah tempat semua garis bujur bertemu sehingga tidak memiliki zona waktu tersendiri. Namun sebenarnya setiap zona waktu dapat digunakan di Antartika. Agar lebih mudah, zona waktu di Antartika didasarkan pada klaim teritorial. Namun para ilmuwan dan peneliti lain yang tidak memiliki klaim teritorial di Antartika dapat memilih zona waktu yang paling cocok untuk mereka. Terdapat gunung berapi di Antartika, yaitu Mount Erebus. Gunung ini merupakan gunung paling aktif di kutub selatan dan ditutupi kristal yang dikeluarkan dari gunung dalam bentuk bom vulkanik kaca. Meskipun ditutupi dengan gletser sepanjang tahun, Mount Erebus masih cukup panas dan mengandung danau lava. Terdapat air terjun darah di Antartika. Air terjun ini ditemukan di wilayah McMurdo Dry Valleys. Air terjun ini berubah menjadi merah darah karena reaksi dari sejumlah besar zat besi dan natrium yang ada di dalam air dengan oksigen ketika terpapar di udara. Oleh karena itu, warna merah disebabkan oleh besi yang teroksidasi. Tidak ada hujan di Antartika. Hujan di Antartika hanya terjadi dalam bentuk salju atau es, bukan dalam bentuk butiran air. Hujan salju ini dibawa oleh badai siklon dari utara. Kalaupun hujan, jumlahnya hanya sedikit. Adanya penguapan yang menyebabkan terjadinya hujan tidak bisa terjadi di wilayah ini, sehingga curah hujan sangatlah rendah. Atmosfer Antartika sangatlah tipis. Hampir 80% sinar matahari dipantulkan kembali oleh lapisan es yang solid. Metallica adalah band pertama yang memainkan karya musiknya di Antartika. Album tersebut bernama Freeze 'Em All, sehingga menjadikan Metallica menjadi band pertama yang bermain di 7 benua dalam waktu setahun. Dulu pernah terdapat stasiun generator nuklir di Antartika yang bernama McMurdo Station. Namun produksinya dihentikan pada tahun 1972. Stasiun ini merupakan komunitas terbesar di Antartika. Stasiun ini dioperasikan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1962 hingga saat ini. Terdapat sekitar 1150 spesies lumut dan tanaman berbunga yang tumbuh di Antartika. Meskipun Antartika memiliki temperatur yang ekstrim, lumut ini bisa beradaptasi dengan temperatur yang rendah. Emilio Marco Palma adalah bayi pertama yang lahir di Antartika pada Januari 1979. Kelahiran bayi ini diperkirakan merupakan rencana yang sudah disiapkan oleh Argentina untuk bisa melakukan klaim atas wilayah Antartika. Mereka mengirimkan wanita hamil ke Antartika dengan tujuan tersebut. Tidak ada manusia yang menjadi penduduk asli Antartika. Penduduk asli Antartika hanyalah alga, bakteri, lumut kerak, 2 spesies tanaman bunga, dan segelintir spesies serangga. Untuk lebih lengkapnya nonton video part 2, di sana saya membahas beberapa hewan asli dari Antartika. Tentu saja bukan penguin dan anjing laut. Itulah beberapa informasi mengenai Antartika.
benua terluas kelima di dunia yang menjadi rebutan oleh banyak negara. Antartika juga memiliki banyak sumber daya alam dan tentunya masih menjadi misteri. Jika Amerika saja bisa membuat generator nuklir Antartika di tahun 1962, tentu saja mereka sudah tahu apa saja yang tersembunyi dari Antartika. Antartika juga diprediksi memiliki kandungan minyak bumi yang mencapai 200 miliar barel. Mungkin itulah alasan utama mengapa Antartika jadi rebutan.